Jersey baru ramai hujatan, Ketum PSSI tak khawatir. Prediksi line up timnas tanpa 3 pemain andalan STY. Kesetiaan pemain keturunan akhirnya terbayar tuntas. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Jersey baru ramai hujatan, Ketum PSSI tak khawatir. Sebagaimana diketahui, PSSI menjalin kerjasama dengan Erspo untuk jersey Timnas Indonesia pada Januari lalu. Sebelumnya, Ketum PSSI Erick Thohir mengungkap bahwa Erspo akan menyematkan filosofi supporter dalam jersey Timnas Indonesia. Erick mengatakan supporter merupakan bagian dari setiap perjuangan Timnas Indonesia. Kini terbaru, jersey Timnas Indonesia X Erspo yang ditunggu-tunggu telah rilis pada 18 Maret kemarin. Namun tidak semua menyebut positif jersey terbaru Timnas Indonesia. Kostum keluaran Erspo itu ternyata banyak dihujat oleh pecinta sepak bola tanah air. Diketahui untuk jersey kandang Timnas Indonesia masih tetap berwarna merah dengan list putih di kerah dan lengan. Untuk jersey tandang didominasi dengan warna putih kombinasi list merah di kerah dan lengan. Selain jersey, Erspo merilis baju latihan, jaket, sweater, dan celana yang bisa dipakai pemain Timnas Indonesia. Yang menarik dalam jersey kandang dan tandang ini berada di logo Garuda. Erspo memberikan elemen perisai untuk melindungi logo Garuda. Walaupun ramai dihujat, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memaklumi ada yang tidak suka dengan desain jersey Timnas Indonesia. Namun ia yakin kedepannya pecinta sepak bola tanah air akan suka. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia Sintayong ternyata melakukan protes kepada CEO Erspo Sadat terkait bahan jersey training Timnas Indonesia. Sebelumnya, Erspo sudah terlebih dahulu melaunching jersey latihan untuk tim merah putih. Namun ini baru pertama kali dipakai oleh pemain Timnas Indonesia. Nah, ternyata jersey latihan Timnas Indonesia itu tidak sesuai dengan keinginan Sintayong. Kabar itu disampaikan secara langsung oleh Sumarji yang mengatakan bahwa para pemain Timnas Indonesia merasakan ketidaknyamanan dalam berlatih dengan menggunakan jersey latihan tersebut. Mendengar curhatan dari Sintayong, pihak Erspo Sadat siap mengganti semua bahan jersey latihan Timnas Indonesia yang telah dibuat. Adapun untuk bahan jersey utama Timnas Indonesia, baik kandang dan tandang, tidak ada masalah. Jersey dari Erspo ini akan mulai dipakai saat Timnas Indonesia melawan Vietnam pada laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis lusa besok. Adapun kontrak kerjasama Erspo dengan PSSI akan terjalin sampai 2 tahun ke depan. Erspo menggantikan Mills yang sudah bersama Timnas Indonesia sejak 2020 hingga 2022. Prediksi line up timnas tanpa 3 pemain andalan STY. Untuk menghadapi laga kontra Vietnam, pelatih Timnas Indonesia Sintayong memanggil 28 pemainnya untuk perkuat skuad Garuda. Namun 3 hari jelang laga leg pertama digelar pada 21 Maret besok, Sintayong harus mendapatkan kabar buruk. Sebanyak 3 pemain mengalami cedera sehingga batal bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia yang dimulai Senin kemarin. Sebanyak 3 pemain yang dimaksud adalah Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Yance Sayuri. Dari ketiga nama tersebut, Jordi Amat dan Elkan Bagot merupakan pemain andalan Sintayong di Piala Asia 2023. Jordi Amat selalu bermain dalam 4 laga yang dijalani di Piala Asia 2023. Sementara itu, Elkan Bagot bermain sebagai starter di laga melawan Irak dan Australia, plus mentas sebagai pengganti kontra Jepang. Lalu Yance Sayuri sudah beberapa kali gagal memperkuat Timnas Indonesia karena cedera. Karena itu posisi wingback atau fullback kiri yang biasa menjadi area Yance Sayuri beroperasi akan diisi Pratama Arhan, Nathan Joon ataupun Edo Febriansyah. Dengan cederanya beberapa pemain tersebut, formasi apa yang akan diterapkan Sintayong dalam laga nanti? Pelatih 53 tahun itu berpotensi masih mengandalkan formasi andalannya, yakni 3-4-3. Dalam pola ini, posisi kiper dipercayakan kepada Nadeo Argawinata,
Selanjutnya, 3 bek sejajar diisi Rizky Ridho, JIZ, dan Justin Hubner. Lalu posisi wingback kanan ada Sandy Walsh, di mana ia hampir pasti dimainkan karena Kapten Timnas Asnawi Mangkualam dikabarkan absen di leg pertama karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu. Kemudian di posisi wingback kiri ada Pratama Arhan. Untuk 2 gelandang sentral kemungkinan akan diisi oleh duo Ivar Jenner dan Mark Locke. Sementara untuk trio lini depan ada Yakob Sayuri sebagai winger kanan, Marcelino Ferdinand sebagai winger kiri, dan Rafael Struijk sebagai penyerang tengah. Menarik dinanti jalannya laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam pada Kamis besok. Kesetiaan pemain keturunan akhirnya terbayar tuntas. Timnas Indonesia asuhan Sintayong sedang bersiap diri untuk menghadapi tim rival di Asia Tenggara, yakni Vietnam. Jelang laga krusial ini, Timnas Indonesia mendapat amunisi tambahan dari pemain naturalisasi dengan kehadiran JIZ dan Nathan Joaon. Kehadiran para pemain keturunan tersebut diharapkan bisa membantu Timnas Indonesia raih kemenangan perdana di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain kedua nama tersebut, ada 2 nama lain yakni Ragnar Oratmangun dan Tom Haye yang juga dipanggil pelatih Sintayong. Kabar baiknya, kedua pemain tersebut telah melakukan sumpah warga negara Indonesia di Kemenkumham DKI Jakarta semalam. Proses ini sekaligus jadi tahap terakhir agar 2 pemain tersebut secara resmi mendapatkan status WNI-nya. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya kedua pemain tersebut akan menjalani debutnya bulan Maret ini di laga tandang nanti. Selain itu, Ragnar dan Tom mengaku cukup terharu usai mengucap janji sumpahnya menjadi WNI dan bisa membela tanah kelahiran nenek moyangnya. Sementara itu, pendaftaran pemain untuk laga tandang ke Hanoi maksimal dilaksanakan H-3 jelang pertandingan. Kondisi ini membuat skuad Garuda akan semakin lengkap saat bermain di markas Vietnam nanti. Dengan kehadiran para pemain naturalisasi ini, diharapkan dapat menjadi pengganti terbaik dari beberapa pemain yang dikabarkan absen karena cedera.